Lebih dari 100 keluarga penerima manfaat KPM yang dapat bansos teridentifikasi mendanai terorisme. Sementara itu lebih dari 500 ribu lainnya terlibat judi online maupun korupsi. Kita akan bahas situasi ini bersama M. Natsir Kongah, Humas PPATK. Selamat malam Pak Natsir, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Ayu. Apa kabar? Baik, Sehat Alhamdulillah. bahagia selalu kita. Terima kasih Pak Natsir. Alhamdulillah. Pak Natsir, jadi dari kasus yang kemarin menguap ke publik begitu cukup mengejutkan karena ada 100 keluarga penerima manfaat bansos yang terindikasi mendanai terorisme, sementara ada 571 ribu lainnya terlibat judi online. Dari PPATK sendiri, bagaimana mengidentifikasi temuan ini? Ya, jadi kita menerima nomor induk kependudukan sebesar 28,4 juta nik ya. Lalu kemudian kita cocokkan dengan 9,7 juta nomor induk kependudukan pemain judi online yang sudah ada datanya di PPATK. Nah, ketika data ini kita semacam bentrokan gitu ya, kita terlihat ada 571.410 nomor induk kependudukan yang identik dia menerima bantuan dana bantuan sosial dan juga bermain online, bermain judi online. Dan 100 diantaranya juga terindikasi terkait dengan dana terorisme. Begitu Mbak Ayu. Oke, jadi ada pencocokan data begitu ya dari dana-dana Iya, orang-orang pencocokan penerima data. bansos. Oke, Pak Natsir, jadi dengan adanya kemungkinan jual beli rekening atau mungkin sebenarnya di sini ada informasi juga mungkin bisa jadi ada penyalahgunaan NIK. Bagaimana PPATK bisa memastikan bahwa pemilik NIK ini benar-benar menggunakan bansos untuk judi, bukan korban data pribadi yang akhirnya disalahgunakan? Ya, indikasi penyalahgunaan rekening itu ada ya. Tapi dari yang kita lihat bahwa kebanyakan memang dari nomor induk kependudukan itu adalah saudara-saudara kita yang memang berhak menerima dana bansos. Hanya saja dana bansos tadi dialirkan, digunakan tidak pada semestinya. Pertama digunakan untuk bermain judi online ya. Lalu kemudian tadi ada 100 rekening yang kita identifikasi sementara ini untuk pendanaan terorisme. Nah, ini yang cukup mengejutkan saya kira adalah bahwa eh, dari 571 ribu ini mereka memainkan judi online itu sampai 7,5 juta transaksi sepanjang tahun 2024 itu dengan nilai hampir 1 triliun, tepatnya 957 miliar. Ini sesuatu angka yang besar yang menjadi juga perhatian kita. Nah, dari transaksi yang dilakukan itu Mbak Ayu, kita melihat ada banyak anomali-anomali ya. Misalkan ketika dana bansos itu ditransfer di awal bulan, itu di minggu pertama banyak sekali pengeluaran yang dilakukan oleh saudara kita itu pengeluarannya sebesar 10.000 sampai 50.000 dan itu dilakukan top up untuk bermain judi online. Dan kita lihat juga nih para bandar, para agen judi online ini juga paham betul ya psikologi dari saudara-saudara kita ya untuk artinya dari judi online dari dana bantuan itu berharap bisa ditingkatkan dengan bermain judi ya. Lalu kemudian para pengepul agen tadi merayu dengan berbagai macam cara ya, baik lewat aplikasi ataupun mungkin ya secara langsung. Nah, dari situ kita lihat banyak rekening-rekening dari saudara kita penerima dana bantuan sosial tadi dengan uang yang kecil-kecil ditransfer ke semacam pengepul ya, dari pengepul kemudian ke bandar kecil, ke bandar besar, dan juga ya dari data judi online yang kita temukan selama itu banyak juga dilarikan ke luar negeri. Begitu Mbak Ayu. Baik Pak Natsir, jadi kalau saya mencari informasi bahwa laporan ini sebenarnya baru berdasarkan satu bank BUMN di tahun 2024.
Kalau saya tidak salah akan ada 4 bank lain yang akan dianalisa. Kira-kira kapan akan segera dianalisis, Pak? Ya terus ini terus berproses dia. Jadi teman-teman di kantor tuh ya bekerja optimal ya untuk segera menuntaskan, dan salah satu juga tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK adalah memberi rekomendasi kepada Kementerian Sosial misalnya ya, atau pihak-pihak terkait lainnya. Oke, baik. Tapi berdasarkan temuan ini, rekomendasi apa Pak yang sebenarnya akan diajukan oleh PPATK terhadap kementerian dan juga lembaga terkait? Ya alhamdulillahnya kan kita sudah tadi ya punya data tunggal sosial ya. Tapi memang ini perlu diupdate secara berkala, katakanlah 3 bulan sekali ya. Nah selama ini kita melihat ada rekening-rekening itu yang sudah 10 tahun masih menerima juga dana bantuan sosial. Apa iya gitu ya? Mereka dari tahun ke tahun terus miskin gitu ya, terus layak mendapatkan bantuan seperti itu. Dan di antara anomali lainnya juga kita melihat banyak juga rekening yang saldonya cukup signifikan besar gitu ya, sehingga kurang pantas untuk mendapatkan dana bantuan sosial. Ada juga yang modelnya dia tampung saja itu dana bansos yang kemudian jarang tidak ada diambil-ambil gitu, hanya disimpan di satu rekening. Nah, ini sebuah anomali kan, di mana kalau saudara kita itu memang berpendapatan rendah, itu dana bansos kan sesuatu yang sangat diharapkan ya. Ya. Tentu dengan setelah ditransfer akan digunakan untuk konsumsi dengan segera gitu. Nah ini banyak diantaranya rekening itu didiamkan saja uang dari dana bansos yang ada. Baik, terakhir Pak Supaya Nasir. itu Terakhir Pak Nasir, selain mencoret NIK ya, untuk warga yang mendapatkan bansos dan benar-benar terbukti meyakinkan menggunakannya untuk judi online, terorisme, dan juga korupsi, apakah ada sanksi lain yang akan diterapkan dan pencoretan NIK ini akan selamanya atau tidak Pak? itu polisi ada di Kementerian Sosial ya. Nah, nanti kita memberikan rekomendasi langkah-langkah yang terbaik aja. Oke. Begitu Mbak Ayu. Baik, kita akan menunggu bagaimana selanjutnya nanti penyelidikan di bank-bank lainnya yang masih berjalan saat ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Natsir Konga, Humas PPATK. Selamat malam, Pak Natsir. Sehat selalu. Selamat Assalamualaikum. malam, sehat bahagia selalu kita semua.